Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya ucapkan selamat datang di grup WhatsApp Basic Class Online Business dari DCT, di mana kita akan membahas step by step bagaimana sih Anda bisa memulai bisnis online Anda, mulai menghasilkan dari bisnis di internet dengan tanpa Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda yang sekarang. Nah, kita akan membahas selama 3 hari, jadi Anda bisa persiapkan diri Anda selama 3 hari ini untuk benar-benar belajar bagaimana memulai bisnis online. Anda kosongkan gelas Anda, ya mungkin saya yakin di antara Anda sudah banyak yang memiliki pekerjaan yang cukup nyaman, bonafit. Mungkin Anda juga sudah punya bisnis sebelumnya yang sudah cukup mapan. Nah, kali ini di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bisnis online, di mana kita akan belajar dari pengalaman saya pribadi, dan saya juga banyak bertanya kepada mentor-mentor saya, rekan-rekan saya yang sudah berhasil di bisnis online. Nah, ini akan saya sharingkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati. Nah, kita judulnya saja, bagaimana Anda mendapatkan income 10 juta per bulan dengan bisnis di internet, sekalipun Anda newbie atau gaptek. Karena menurut saya, teman-teman, Bapak Ibu semua, sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang gaptek. Karena semua orang pun dulu awalnya gaptek. Ya, saya pun juga dulu awalnya gaptek ya. Karena kan smartphone ini kan baru-baru ini aja. Sebelum ada smartphone, semua orang tuh dalam tanda kutip, sebelum ada teknologi, semua orang juga gaptek. Bedanya hanya ada orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar. Sebenarnya itu aja. Nah, semoga dengan video kali ini, dengan pembelajaran kita selama 3 hari ini, sudah tidak ada lagi kata gaptek. Ya, bisa dipahami teman-teman semua ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk, saya ingin Anda, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, siapkan kertas dan alat tulisnya. Karena sudah dibahas juga sebelumnya, kita akan ada interaksi. Saya ingin Anda benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran 3 hari ini, supaya Anda benar-benar bisa merasakan, bahkan bisa langsung praktekkan apa sih yang tepat, langkah yang harus Anda lakukan agar Anda bisa segera mendapatkan hasil dari bisnis di internet. Nah, Anda boleh sambil Anda menonton, Anda bisa sambil siapkan kertas dan alat tulisnya. Ya, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik lah ya. Anda bisa siapkan kertasnya, karena nanti akan kita ada tulis-tulis seperti itu ya. Boleh Anda siapkan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5-10 detik. Mungkin Anda juga ada yang baru pulang kerja gitu ya, Anda yang baru pulang aktivitas, ya nggak apa-apa teman-teman Bapak Ibu semua. Anda bisa benar-benar mempersiapkan diri Anda. Kalau pernah saya dapatkan kata-kata dari mentor saya, bahwa orang yang berhasil adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, salah satunya dengan belajar melalui video ini. Gitu ya. Nah, sudah Anda siapkan kertas dan alat tulisnya? Oke, kalau sudah Anda siapkan, kita mulai dari materinya. Yang pertama, teman-teman Bapak Ibu semua, yang harus Anda siapkan ketika Anda ingin berhasil dalam dunia apapun sebenarnya ya. Saya ngebahas secara umum dulu di awal. Yang pertama adalah Anda tentukan dulu apa impian Anda. Anda tentukan dulu goals Anda tuh seperti apa. Karena gini, teman-teman Bapak Ibu semua, banyak orang-orang di luar sana, banyak rekan-rekan saya, banyak teman-teman saya, ketika mereka mau berbisnis, mereka tuh tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa goals yang jelas. Mereka sebenarnya apa sih yang mereka harapkan dari bisnis mereka? Contoh gini, ketika nanti Anda menjalankan bisnis, Anda mempunyai bisnis sendiri, Anda mendapatkan hasil. Kira-kira setelah Anda mendapatkan hasil tersebut, anggaplah Anda bisa mendapatkan 10 juta sebulan dari bisnis online. Apa sih yang Anda ingin wujudkan? Apa sih yang ingin Anda harapkan dari penghasilan tersebut? Apa sih yang Anda ingin targetkan, yang ingin Anda capai, yang ingin Anda wujudkan ketika Anda bisa memiliki penghasilan tersebut? Jadi ketika Anda nggak tahu goalsnya, Anda nggak tahu tujuannya, ya Anda nggak akan nyampe. Contoh gini, ini ilustrasi yang paling sering dibahas oleh para motivator, para pebisnis ya. Anda naik taksi. Ketika Anda naik taksi, tapi Anda nggak ngasih tahu sama supir taksinya Anda mau kemana. Kira-kira akan bingung nggak arah supir taksinya mau nganterin Anda kemana? Jelas nggak akan kemana-mana, nggak akan sampai tujuan manapun. Kenapa? Karena Anda nggak tahu tujuannya, Anda nggak tahu goalsnya. Nah, yang paling penting pertama adalah dari setiap materi, setiap training, setiap seminar workshop yang saya ikuti, selalu di awal adalah membahas apa impian Anda, apa goals Anda. Ketika uang udah nggak jadi masalah lagi buat Anda, ketika Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan yang Anda harapkan dari bisnis online, dari bisnis di internet, apa sih yang ingin Anda wujudkan? Nah gini, kenapa saya patok
judulnya adalah mendapatkan 10 juta per bulan dari internet. Kenapa nggak 50 juta? Kenapa nggak 100 juta, 500 juta, 1 miliar, dan seterusnya, dan seterusnya? Sederhana. Karena saya ingin Anda bisa mencapai level paling bawah dulu. Saya ingin Anda bisa mencapai level yang paling yang paling mungkin bisa diwujudkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan buat Anda. 10 juta per bulan. Ketika Anda sudah bisa tahu polanya, Anda bisa mendapatkan ritmenya, bagaimana mendapatkan 10 juta per bulan, Anda akan tahu bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan 50 juta sebulan, 100 juta sebulan. Karena Anda sudah tahu polanya terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Contoh gini, Anda sudah tahu jalan dari kota Anda, misalnya dari Jakarta mau ke Bandung, Anda sudah tahu nih rutenya, Anda sudah tahu iramanya, Anda sudah tahu jalur-jalur mana yang ibaratnya jalur-jalur mana yang tidak akan terkena macet dalam tanda kutip misalnya. Nah, di situ kan ketika Anda sudah tahu jalannya, Anda bisa memilih kan, Anda mau kecepatannya 10 km per jam, 20 km per jam, 50 km per jam, 100 km per jam. Karena Anda memang sudah tahu caranya, Anda sudah tahu jalurnya. Kebayang. Nah, sama ketika Anda sudah bisa mendapatkan minimal 10 juta per bulan aja, Anda akan tahu polanya, Anda tinggal scale up. Nah, Anda insya Allah bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang penting Anda sudah ketemu polanya terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Nah, kita masuk lagi. Jadi sebenarnya apa goals Anda? Apa impian Anda ketika Anda sudah mencapai apa yang ingin Anda targetkan dari bisnis online? Apa sih yang ingin Anda wujudkan? Goals yang ini adalah, yang ingin saya tekankan adalah goals yang benar-benar Anda tahu, Anda jelas detailnya seperti apa. Yang dimana ketika Anda sudah mewujudkan hal tersebut, itu tuh Anda membayangkannya aja tuh sampai merinding ya. Pernah nggak sih Anda membayangkan sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan, dan ketika Anda membayangkannya itu benar-benar, wah, Anda sampai benar-benar terasa kayak udah nyampe beneran gitu. Padahal belum. Nah, Anda coba buat goals, dreams, impian yang benar-benar ketika Anda bayangkan, ketika Anda mengafirmasikannya, Anda membayangkan hal tersebut sudah tercapai, Anda benar-benar tuh merasa sampai terasa merindingnya gitu. Sampai terasa suasananya, bahkan sampai terasa kira-kira orang-orang sekitar Anda tuh ngomong apa ya ketika Anda mencapai hal tersebut. Nah, Anda buat spesifik tersebut. Anda buat sampai ya Anda benar-benar bisa merasakannya dreams Anda tadi. Contoh, goals Anda ketika Anda ingin punya, contoh nih, hal sederhana yang saya dulu targetkan misalnya. Oh, saya ingin punya kendaraan pribadi waktu saya pengen punya bisnis online. Saya ingin punya kendaraan pribadi hasil dari jerih payah sendiri. Misalnya saya ingin punya motor, saya ingin punya mobil. Saya bayangkan Pak, Bu, saya bayangkan benar-benar ketika saya sudah mencapai hal tersebut, ketika saya sudah punya mobil misalnya, saya bayangkan saya lagi di dalam mobil, lagi mengendarai, apa perasaan saya, apa perasaan orang tua saya, keluarga saya ketika saya punya mobil tersebut dari hasil jerih payah di bisnis online. Apa yang kira-kira orang tua saya ucapkan ketika saya membawa mobil tersebut ke rumah, itu saya sudah bayangkan Pak, sebelum saya memilikinya. Nah, Anda coba buat dream sampai sedetail itu. Bisa dipahami ya. Jadi Anda buat impian yang memang benar-benar Anda merasakan getarannya ketika Anda sudah mewujudkannya. Anda rasakan, padahal belum nih. Nah, Anda buat hal tersebut yang benar-benar Anda akan tergerak, termotivasi untuk mewujudkannya. Bisa dipahami ya. Bahkan, kalau bisa sedetail mungkin, Anda buat targetnya. Anda buat kapan hal tersebut akan Anda wujudkan. Misalnya mau 6 bulan lagi kah, mau 1 tahun lagi kah, 2 tahun lagi kah, nah Anda wujudkan. Anda tuliskan. Nah, Anda sudah siapkan kertas dan alat tulisnya. Nah, Anda tulis di kertas yang sudah Anda siapkan tadi. Anda tuliskan apa goals Anda, impian Anda apa, kira-kira perasaannya seperti apa, target waktunya kapan, nah Anda tuliskan terlebih dahulu. Saya tunggu, kasih waktu deh, 5-10 detik aja. Anda bisa tuliskan terlebih dahulu. Karena ini sebenarnya yang paling penting, teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana, kenapa mereka belum berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan? Karena mereka tidak tahu detail apa impian mereka, apa yang mereka kejar sebenarnya. Nah, ketika Anda sudah tahu, Anda akan memiliki bahan bakar terus-menerus untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Nah, nanti step-stepnya bagaimana? Nah, kita makanya akan membahas di 3 hari ini, di grup WhatsApp ini. Oke?
Nah, itu yang pertama. Anda tuliskan apa dreams Anda, apa goals Anda, apa impian Anda. Yang kedua, Anda buat kolom seperti ini, teman-teman. Anda buat 2 kolom. Yang satu sebelah kiri kolom negatif, sebelah kanan kolom positif. Anda buat seperti ini. Lalu Anda buat beberapa list gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana, Mas Adwin? Saya ingin mengajak Anda untuk self-talk ke diri Anda sendiri. Saya ingin mengajak Anda untuk berbicara ke diri Anda sendiri. Jujur ke diri Anda sendiri tentang apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, Anda tuangkan dalam tulisan di sini. Di bagian negatif, Anda tuliskan hal negatif apa sih yang ada dalam diri Anda yang membuat dreams Anda tadi, impian Anda tadi, itu belum terwujud hingga saat ini. Contoh misalnya, saya dulu waktu saya menuliskan apa hal negatif dalam diri saya menuliskan kadang saya suka menunda-nunda, kadang saya suka lambat untuk bergerak, itu saya dulu. Terus contoh lain misalnya saya tidak didukung oleh keluarga, teman-teman saya banyak yang tidak mendukung juga, segala macam. Nah, Anda tuliskan, nggak punya modal, saya gaptek, Anda tuliskan aja. Kira-kira hal negatif apa yang Anda rasakan dalam diri Anda, yang itu membuat impian yang Anda tuliskan tadi itu belum terwujud hingga saat ini. Anda tuliskan. Anda coba ngomong dalam diri hati Anda sendiri. Anda jujur ke diri hati Anda sendiri, hal negatif apa yang membuat impian tadi belum terwujud. Nah, Anda tuliskan. Ya, bisa jadi karena saya kurang minat untuk belajar, saya lebih suka negative thinking, apalagi misalnya saya selalu berpikiran yang macam-macam, misalnya saya keluarga nggak ada yang mendukung, saya nggak punya duit, atau dan segala macam. Nah, Anda tuliskan di kolom negatif. Nah, di kolom positifnya Anda tuliskan juga hal positif apa dalam diri Anda yang kira-kira ketika ini Anda manfaatkan, ini tuh bisa cepat mewujudkan apa yang Anda impikan tadi, apa yang Anda inginkan tadi, goals Anda tadi. Contoh, misalnya, kalau saya, hal positif dalam diri saya adalah saya selalu siap untuk belajar dari siapapun, dengan siapapun. Saya nggak pernah pilih-pilih guru dalam tanda kutip. Yang kedua, saya tipikal yang ketika semangat, saya langsung mau action. Ketika saya ibaratnya dapat motivasi baru, saya tuh langsung cepat untuk bergerak. Gitu. Atau misalnya Anda punya, saya punya kenalan banyak investor, orang tua saya alhamdulillah mendukung, teman-teman saya, pasangan saya alhamdulillah mendukung, saya punya banyak ilmu tentang internet marketing, saya punya banyak akun Instagram yang followersnya banyak, misalnya. Apapun lah hal positif yang kira-kira itu bisa mendukung impian Anda tadi, itu bisa segera terwujud. Nah, Anda tuliskan di kolom positifnya. Jadi kolom negatif adalah kolom yang dimana itu bisa menghambat atau memperlambat dreams Anda. Positif adalah dimana itu hal-hal yang bisa mempercepat Anda mewujudkan impian Anda tadi. Nah, Anda tuliskan di kolom tersebut. Anda runutkan sebanyak-banyaknya boleh, silahkan Anda tuliskan. Nah, yang penting adalah seperti ini. Ketika Anda sudah tuliskan semuanya, Anda bandingkan kira-kira lebih banyak yang negatifnya atau lebih banyak yang positifnya. Anda bandingkan, Pak Bu. Kalau Anda banyakkan negatifnya, Anda akhirnya bisa introspeksi diri Anda. Ya inilah yang akhirnya menyebabkan, saya dulu tuh seperti itu, Pak. Saya tuliskan negatifnya. Ternyata memang diri saya dulu banyak negatifnya. Itu yang akhirnya saya, dalam tanda kutip, saya mereview. Ternyata memang wajar saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Kenapa? Karena saya lebih banyak negatifnya dalam diri saya dibandingkan positifnya. Akhirnya saya bisa berbenah, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya kembangkan dalam diri saya. Bisa dipahami ya? Nah, setelah Anda tuliskan semuanya, Anda bandingkan kira-kira lebih banyak yang negatif atau yang positifnya. Sip, lanjut. Nah, goals saya di kelas WhatsApp ini adalah, di basic online ini adalah, basic kelas ini adalah memberikan jalan kepada Anda semua bagaimana Anda bisa meningkatkan penghasilan 10 juta per bulan dengan bisnis di internet. Dan untuk penghasilan di bisnis di internet, Anda harus tahu lebih dalam tentang market Anda. Jadi, ini salah satu tips ya. Ketika Anda ingin berbisnis di internet, yang paling penting adalah Anda tahu kebutuhan dari market Anda. Kebutuhan mereka, kendala mereka apa. Nah, Anda harus tahu terlebih dahulu. Nah, ini salah satu goal saya. Nah, penjelasannya nanti akan saya bahas di kelas ini, gitu ya.
Nah, sebenarnya untuk siapa basic kelas ini? Yang pertama adalah untuk Anda yang memang sudah memiliki bisnis. Anda sudah memiliki bisnis, Anda ingin mengoptimasikan, atau mungkin yang Anda merasa, saya sudah jalankan bisnis online tapi belum ada perkembangan yang signifikan, ya ini semoga bisa jadi jalan Anda untuk bisa meningkatkan omset dan penghasilan Anda. Yang kedua, untuk Anda yang belum memiliki bisnis. Untuk Anda yang belum memiliki bisnis, semoga dengan adanya basic kelas ini Anda juga jadi lebih paham, Anda mendapatkan banyak ide, banyak insight untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan yang paling penting adalah, ini hanya untuk Anda yang action taker, bukan untuk Anda yang excuse maker. Untuk Anda yang benar-benar ingin praktek, untuk Anda yang ingin benar-benar action, bukan Anda yang hanya banyak alasan. Seperti itu ya. Jadi, saya ingin menekankan ini hanya untuk Anda yang benar-benar ingin action. Oke? Nah, saya ada sedikit cerita zaman dahulu kala. Nggak zaman dulu-dulu banget ya. Tahun sekitar 1965. Ada seorang namanya Roger Bannister. Jadi gini, ceritanya adalah zaman dulu, sebelum tahun 65 ini, ada penelitian bahwa manusia itu tidak bisa berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Karena menurut ilmu kedokteran dan segala macam itu bisa, paru-paru bisa rusak, jantung bisa berdebar lebih cepat dan segala macam. Intinya nggak mungkin lah manusia bisa berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Nah, dan memang belum ada waktu itu. Nah, akhirnya ada seorang namanya Roger Bannister, dia mencoba mematahkan teori tersebut. Beliau berlari, Roger Bannister ini latihan dan segala macam, dan akhirnya pada tanggal 6 Mei 1965, beliau akhirnya mencoba mematahkan teori tersebut dan berhasil. Berlari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit. 3 menit 50 berapa detik itu saya lupa. Intinya adalah, ternyata dia berhasil mematahkan teori tersebut. Kebayang. Nah, poinnya adalah, bukan masalah dia berhasilnya. Poinnya adalah, ternyata rekor Roger Bannister tersebut itu hanya bertahan dalam waktu 46 hari. Ada yang namanya John Landy, dia bisa mematahkan dalam waktu 46 hari setelahnya, rekor ternyata di bawah 4 menit juga. Dan yang lebih menariknya teman-teman Bapak Ibu semua, setelahnya tuh makin banyak orang-orang yang ternyata berhasil berlari sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang lebih sekitar 1,6-1,7 km ya. Dalam waktu kurang dari 4 menit, makin banyak. Ada 20-30 ribuan orang di seluruh dunia saat ini. Kebayang nggak? Poinnya apa? Poinnya adalah, kalau mereka bisa, kalau banyak orang-orang di luar sana bisa menghasilkan hasil yang besar dari bisnis online, artinya kita bisa nggak? Artinya Anda harusnya bisa nggak? Bisa, teman-teman Bapak Ibu semua. Kebayang, tinggal Anda tahu polanya, Anda tahu caranya. Dan intinya adalah, if they can do it, I can do it too. Itu yang selalu saya tanam. Ketika mereka bisa, harusnya kita bisa juga. Yang penting kita tahu caranya, kita tahu polanya. Nah, semoga dari kelas ini Anda bisa mendapatkan banyak insight, banyak ide. Dan saya berharap kita bisa sama-sama belajar di practitioner class juga. Nanti kita akan ada practitioner class untuk benar-benar kelas prakteknya seperti apa. Dan di sini kita akan bahas step by step terlebih dahulu. Oke, nah, impian saya adalah, saya selalu mencari cara untuk mendapatkan banyak uang dari rumah hanya menggunakan internet. Kenapa? Karena menurut saya, uang itu bukan segalanya. Menurut saya yang lebih mahal dari uang adalah waktu. Waktu berkualitas bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua. Nah, itulah yang selalu saya impikan. Saya ingin bersama mereka dengan banyak waktu yang berkualitas. Oke, nah, banyak teman-teman saya, banyak orang-orang di luar sana, mereka mulai menjalankan bisnis online, mulai berbisnis di internet, berbisnis digital, mereka mulai posting-posting di marketplace, di sosial media, di Instagram, di Facebook, dan segala macam. Tapi kok nggak laku-laku ya? Tapi kok belum dapatkan hasil? Bahkan mungkin udah beberapa bulan, bertahun-tahun, segitu-segitu aja. Nggak ada perkembangan yang signifikan. Dan mungkin saya pun juga dulu awal seperti itu. Dan mungkin ada di antara Anda yang juga seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya kuncinya satu, teman-teman Bapak Ibu semua. Ini yang saya bahas. Kuncinya satu, kenapa banyak orang-orang di luar sana mereka belum berhasil mendapatkan hasil yang mereka harapkan dari bisnis di internet atau dari bisnis online? Sederhana. Kuncinya adalah Anda harus tahu lebih dalam tentang market Anda. Anda harus tahu apa kebutuhan mereka, apa yang benar-benar mereka inginkan. Anda harus tahu end result-nya itu apa. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka menggunakan produk Anda. Objection-nya, kendala mereka itu apa. Anda harus tahu.
bisa dipahami. Nah, nanti kita akan bahas ini karena akan cukup panjang. Nanti kita akan bahas kemungkinan di besok kali ya, di hari kedua. Kita akan bahas kunci bagaimana Anda mengetahui tentang market Anda. Jadi intinya adalah ketika Anda berjualannya belum terlalu besar, belum sesuai yang Anda harapkan, berarti ada masalah tentang pengetahuan Anda mengenai market Anda. Poinnya di situ. Nanti kita akan bahas. Nah, saya ingatkan, semua yang saya sharingkan adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya ajarkan apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah berbisnis online kurang lebih dari tahun 2011. Jadi sekarang udah kurang lebih sekitar 8 tahun saya mulai berbisnis online. Nanti saya akan ceritakan juga pengalaman saya. Nah, saya ingin teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Anda ketika belajar di sini, kita belajar bersama-sama. Saya nggak cuma sharing kepada Anda, saya nggak ingin memberikan materi kepada Anda sia-sia. Saya ingin ada komitmen. Ketika Anda tahu bahwa dengan cara yang tepat bisa mendapatkan minimal 10 juta per bulan dari internet, Anda akan lakukan semuanya. Anda akan all in untuk melakukan semuanya sehingga materi yang saya berikan, yang saya sharingkan itu benar-benar bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda langsung bisa mendapatkan hasilnya. Saya ingin ada komitmen, Anda tuliskan di kertas Anda tadi, ya, saya komitmen untuk melakukan semuanya, untuk bisa mendapatkan hasil yang besar dari bisnis di internet. Nah, Anda tuliskan di kertas Anda. Bukan untuk saya, teman-teman Bapak Ibu semua, bukan untuk saya, tapi untuk Anda komitmen untuk diri Anda sendiri. Anda komitmen untuk impian Anda komitmen untuk goals Anda yang sudah Anda tuliskan tadi. Anda tuliskan di kertas Anda yang sudah Anda siapkan tadi. Nah, di awal, saya ingin sedikit membahas tentang mindset yang namanya uang. Saya ingin sedikit membahas tentang persepsi uang. Banyak orang mikir, bisnis segala macam ngapain sih ngomongin duit mulu segala macam. Benar Pak Bu, teman-teman. Uang bukan segalanya. Uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Coba Anda pikirkan deh, masalah Anda saat ini ya. Pikirkan masalah Anda saat ini. Saya yakin banyak diantaranya itu yang berhubungan dengan masalah uang, masalah penghasilan. Dan coba Anda bayangkan, kalau Anda dapat tambahan minimal 10 juta per bulan aja, kira-kira itu bisa ngebantu masalah Anda nggak? Dulu, saya ketika masih kuliah, saya waktu itu berbisnis online waktu masih kuliah. Saya mikir, saya dapat tambahan 10 juta per bulan, itu sangat-sangat ngebantu Pak Bu. Saya waktu itu jajan aja masih cuma 1 juta sebulan dikasih orang tua. Ya alhamdulillah saya dapat tambahan 1 juta sebulan dari orang tua saya. Saya sangat-sangat bersyukur untuk itu. Tapi ketika saya berpikir saya dapat tambahan lagi 10 juta sebulan, ya itu bisa sangat-sangat membantu ya. Ya, bahkan saya bisa mulai memberikan kepada orang tua saya. Nah, coba Anda pikirkan, Anda dapat tambahan 10 juta sebulan minimal dari bisnis online Anda. Lumayan membantu nggak? Cukup membantu kah? Nah, ketika Anda membayangkan, oh itu cukup membantu. Oke, Anda siap untuk menerima pembelajarannya dan siap praktek all in untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, bagaimana poor mindset dan rich mindset dalam melihat uang? Nah, ini Anda harus pahami, karena banyak orang di luar sana itu mereka belum berhasil, itu bukan semata-mata karena masalah teknis, bukan karena mereka alergi uang, tapi mindset mereka tentang uang itu banyak yang salah. Nah, ini saya ingin membahas tentang pemikiran kebanyakan orang tentang uang itu seperti apa sih, dan pemikiran orang kaya tentang uang itu seperti apa sih. Anda harus paham dari sisi mindsetnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, saya akan bahas dari bagaimana poor mindset melihat uang. Bagaimana orang rata-rata itu dalam melihat keuangan, dalam melihat penghasilan. Nah, ini saya langsung buka aja semuanya. Jadi, orang rata-rata itu melihat uang hanya sebagai alat. Mereka melihat uang hanya sebagai alat. Alat untuk membeli barang, alat untuk mendapatkan kepuasan, alat untuk rekreasi, jalan-jalan, dan segala macam. Mereka hanya menjadikan uang itu sebagai alat. Dan karena mereka menjadikan uang itu sebagai alat, akhirnya mereka selalu berpikir bahwa uang itu terbatas. Karena ketika mereka gunakan, itu jumlahnya akan selalu habis. Ketika Anda gunakan, uangnya akan selalu habis. Ketika digunakan, uangnya akan selalu habis. Jadi mereka selalu berpikir bahwa uang itu terbatas. Dan prinsip mereka adalah, ketika mereka dapat uang, ketika mereka dapat uang, itu selalu akan dibelanjakan. Mereka dapat uang dibelanjakan, dapat uang dibelanjakan, dapat uang jalan-jalan, dapat uang beli gadget, dapat uang rekreasi, dan segala macam. Andai kata ada yang ditabung, ujung-ujungnya buat dibelanjakan. Loh, bukan berarti nggak boleh dong mas saya belanja, beli gadget, jalan-jalan. Bukan nggak boleh.
Tapi ya karena hal tersebut lah itu yang menjadikan kehidupan mereka ya segitu-segitu aja. Itu hal yang membuat mereka kehidupannya tidak berkembang karena mereka selalu membuat uang mereka untuk dibelanjakan. Bisa dipahami ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka selalu bekerja untuk mendapatkan uang. Karena mereka berpikir uang itu akan habis, dan bahkan ketika mereka dapat uang dibelanjakan, ya ujung-ujungnya akhirnya mereka selalu bekerja untuk mendapatkan uang. Dan mereka selalu menginginkan instant gratification. Jadi mereka tuh pengen cepat dapat hasil gitu. Dan mereka selalu menggunakan uang untuk kepuasan diri mereka. Mereka selalu beralasan, loh ini kan hasil kerja keras saya, ini hasil usaha saya. Boleh dong saya menggunakannya untuk jalan-jalan, rekreasi dan segala macam. Boleh, boleh. Nggak salah. Tapi ya jangan protes dalam tanda kutip ya. Jangan protes ketika kehidupannya tidak berkembang. Nah, rich mindset itu sebenarnya seperti apa? Rich mindset adalah mereka melihat uang itu sebagai kendaraan. Mereka melihat uang itu sebagai jalan untuk mewujudkan dreams mereka, impian mereka. Mereka melihat uang itu sebagai kendaraan untuk membantu lebih banyak orang, untuk membangun rumah ibadah, untuk bisa membantu sebanyak-banyak orang agar kehidupannya semakin baik. Nah, itu mereka melihat uang itu sebagai kendaraan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan mereka selalu berpikir bahwa uang itu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Kalau kata mentor saya, uang itu make baby, uang itu bisa menghasilkan uang lagi gitu. Karena mereka berprinsip bahwa uang bekerja untuk mereka gitu, dan mereka dapat menunda kesenangan mereka. Jadi walaupun mereka punya uangnya, mereka bisa untuk jalan-jalan dan beli segala macam, tapi mereka menunda kesenangan mereka. Kenapa? Karena mereka ajarkan uang mereka untuk menghasilkan uang lagi. Dengan cara apa? Mereka siap investasi untuk diri mereka, dan mereka siap gunakan uangnya untuk investasi masa depan. Investasi untuk diri mereka tuh apa? Mereka ikut seminar, mereka ikut training, workshop, beli buku, dan segala macam, sehingga ketika mereka kapasitas dirinya meningkat, mereka akan bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Mereka bisa mendapatkan ide, bisa mereka melihat peluang yang lebih besar lagi, sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi dengan investasi ke diri mereka sendiri. Bisa dipahami ya? Investasi ke diri mereka sendiri dan investasi untuk masa depan. Itu yang paling penting. Jadi perbedaan mendasar dari poor mindset dengan rich mindset adalah mereka poor mindset menggunakan uang untuk kepuasan diri mereka. Rich mindset menggunakan uang untuk investasi, baik ke diri sendiri maupun untuk investasi masa depan. Bisa dipahami ya? Nah, gambarannya kayak gini lah. Nah, sebelumnya misalnya ketika Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan, misalnya Anda mendapatkan gaji 5 juta sebulan, biasanya rata-rata orang menggunakan gajinya akhirnya untuk gadget lah, jalan-jalan, entertain, dan segala macam. Nah, seharusnya, ini harus saya tekankan kepada Anda, seharusnya ketika Anda mendapatkan gaji, anggap 5 juta sebulan, Anda investasikan lagi uang tersebut untuk beli buku kah, untuk Anda belajar, untuk ikut training, workshop, e-course, dan segala macam, sehingga Anda bisa meningkatkan kapasitas diri Anda. Sehingga, nih Anda lihat ya kepalanya jadi besar seperti ini. Anda ketika memiliki ilmu yang lebih banyak, Anda akan mendapatkan ide yang jauh lebih banyak. Anda bisa melihat peluang yang lebih besar, sehingga Anda bisa mendatangkan banyak peluang-peluang ke dalam diri Anda, sehingga Anda bisa menghasilkan uang yang lebih besar lagi. Poinnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang mereka sudah belajar di practitioner class dari DCT. Setelah basic class ini ya, kita ada practitioner class. Dia bilang, pencerahan yang luar biasa untuk hijrah ke bisnis online. Terima kasih banyak para mentor, Mas Adwin, Mas Putra, semakin mantap rasanya langkahkan kaki ke bisnis online. Alhamdulillah saya bersyukur ditemukan dengan mentor yang ikhlas untuk berbagi ilmu. Jadi memang kita membagikan banyak ilmu, salah satunya dengan cara seperti ini ya, dan bisa langsung dipraktekkan nantinya. Oke. Nah, ini ada lagi, bagus banget materinya, bisa menumbuhkan keyakinan untuk terus belajar bisnis. Saya sudah jualan online walaupun targetnya belum sesuai karena mindset dan belum punya mentor yang sesuai. Setelah menonton video yang luar biasa, saya jadi termotivasi untuk memulai bisnis seperti ini. Jadi, ya kita selain memberikan teknis, kita juga memberikan ya sedikit motivasi lah ya. Bukan motivasi sebenarnya, inspirasi dari pengalaman kita pribadi. Oke. Dan saya ingin teman-teman Bapak Ibu semua di kelas ini, di bisnis basic kelas ini, saya ingin Anda yang pertama, Anda keluar dari siapa Anda saat ini. Kebayangnya, Anda benar-benar Anda belajar dan Anda coba deh, Anda keluar dari diri Anda yang saat ini. Anda keluar dari siapa Anda saat ini dan Anda keluar dari zona nyaman Anda sekarang.
Kenapa? Karena zona nyaman itu tidak akan membuat diri Anda berkembang. Zona nyaman itu ya benar-benar membuat Anda nyaman, sehingga Anda akan berposisi di situ-situ aja, tidak akan berkembang. Anda keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Kenapa? Kenapa saya ingin Anda keluar dari kondisi Anda saat ini? Kenapa saya ingin Anda keluar dari zona nyaman Anda? Karena mindset Anda saat inilah yang menghasilkan kehidupan Anda sekarang. Bisa dipahami ya? Jadi, kehidupan Anda sekarang itu ya hasil karena mindset Anda, pemikiran Anda, siapa diri Anda sekarang, ya itu yang menghasilkan diri Anda sekarang. Nah, ini ada kata-kata bagus dari Dan Lok ya, salah satu digital marketer terbesar juga di dunia. Dan Lok, dia bilang, the hardest prison to escape is in your mind. Jadi, penjara paling sulit ditaklukkan itu sebenarnya ya diri Anda sendiri. Di pikiran kita sendiri, itu penjara yang paling sulit ditaklukkan. So, Anda memang harus berusaha jauh lebih keras untuk bisa keluar dari zona nyaman Anda, harus bisa keluar dari siapa diri Anda sekarang. Nah, jadi poinnya adalah, ketika Anda sudah memiliki mindset yang tepat di awal, dan Anda sudah memiliki skillnya, Anda action gila-gilaan, Anda akan berhasil, Pak Bu. Karena banyak yang nanya ke saya, Mas Adwin, dengan cara-cara seperti ini, yakin nggak berhasil? Yakin nggak nih sukses? Garansi nggak ada suksesnya? Saya kasih tahu teman-teman Bapak Ibu semua, ketika Anda tepat mindsetnya, Anda sudah memiliki mindset yang benar, nanti kita akan bahas mindset yang tepat itu seperti apa. Ketika Anda sudah memiliki skill yang tepat, teknis yang tepat, dan Anda action, all in, Anda action, Anda lakukan semuanya, garansi Pak Bu, Anda bisa berhasil. Kenapa ya? Karena itu cuma masalah waktu aja. Semua tinggal Anda action kan, semua sudah ada caranya sebenarnya. Tinggal masalahnya adalah Anda melakukan atau enggak. Anda melakukannya dengan mindset yang tepat atau enggak, dengan teknis yang tepat atau enggak. Sederhana. Nah, kita akan belajar selama 3 hari ini. Oke? Di hari kedua dan hari ketiga kita akan belajar banyak. Nah, everyone wants to eat, but few are willing to hunt. Jadi semua orang pengen makan. Semua orang pengen makan, semua orang pengen dapatkan hasilnya, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mau menjalankan prosesnya. Semua orang pengen dapatkan 10 juta sebulannya, tapi hanya sedikit orang yang mau berproses. Nah, Anda harus pahami, ketika Anda ingin berhasil, Anda harus siap menjalankan prosesnya. Itu poinnya. Nah, ini ada kata-kata bagus juga dari Tony Robbins, salah satu motivator terbesar di dunia juga. Kalau Anda mau berhasil, kalau Anda, ini dia bilangnya, menganalogikannya ketika Anda mau menaklukkan sebuah pulau, bakar kapal Anda. Kenapa? Ketika Anda bakar kapal Anda akan komitmen, Anda akan bersungguh-sungguh untuk menaklukkan pulau tersebut. Maksudnya gimana? Ketika Anda sudah punya goals, ketika Anda sudah punya dreams, ketika Anda sudah punya target yang ingin Anda capai, Anda komitmen, Pak. Anda komitmen, teman-teman semua. Anda komitmen ke dalam diri hati Anda, ke dalam diri Anda, bahwa Anda akan mencapai hal tersebut, dan Anda akan melakukan apapun yang positif tentunya ya, selama itu bisa mencapai atau mendekatkan diri Anda ke dalam goals Anda tadi. Anda komitmen, Pak. Anda komitmen. Bukan untuk saya sekali lagi, bukan untuk saya. Untuk Anda, untuk dreams Anda, untuk goals Anda yang sudah Anda tuliskan tadi. So, saya ingin Anda sekali lagi Anda komitmen ketika Anda tahu dengan cara yang tepat bisa mendapatkan 10 juta per bulan dari internet, Anda akan lakukan semuanya. Anda akan all in. Anda akan lakukan apapun yang bisa mendekatkan hal tersebut. Anda tuliskan di kertas yang sudah Anda siapkan tadi. Nah, di hari pertama ini saya ingin sedikit kasih gambaran seperti ini. Mungkin Anda pun juga sudah banyak mendapatkan insight dari sini, mendapatkan ide, dan saya ingin benar-benar Anda bisa bertransformasi yang tadinya Anda benar-benar belum paham seperti apa. Anda bisa jadi lebih paham bagaimana Anda bisa besar di bisnis di internet. Karena paling penting teman-teman, bukan cuma teknis, bukan cuma cara. Yang paling penting adalah mindset Anda. Karena 95% keberhasilan Anda itu ditentukan oleh mindset Anda, ditentukan oleh pikiran Anda. Itu yang paling penting. Teknis sederhana, tapi ketika Anda memiliki mindset yang tepat, dengan teknis yang tepat, action all in, Anda lakukan semuanya, saya jamin Anda akan berhasil, Pak Bu. Tentunya ditambah dengan doa ya. Doa itu udah paling awal. Anda berdoa, Anda beribadah, itu ibarat kata udah nomor satunya. Nah, berikutnya ya tadi, mindsetnya, teknisnya, dan actionnya. Nah, sekian
untuk materi hari pertama ini semoga Anda bisa dapatkan banyak manfaat, dan saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan kalau Anda mau bertanya, Anda tinggal chat saja di kolom WhatsApp-nya, ada chat di situ. Saya buka pertanyaan, mungkin kurang lebih sekitar berapa ya, 15-20 menit lah saya akan buka pertanyaan. Nanti akan dibuka untuk Anda bisa bertanya. Setelahnya nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tuliskan. Oke, sekian dari saya. Pastikan Anda menonton di video besok, hari kedua, karena di video hari kedua saya akan membahas tentang pondasi membangun bisnis online. Dan buat teman-teman, buat Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, Anda berhak mendapatkan ebook gratis dari kami. Ada 2 ebook gratis, dan tapi memang nggak semuanya akan saya bagikan. Saya hanya akan berikan ke Anda yang mampu menyimpulkan atau memberikan gambaran materi satu ini tentang apa aja sih. Nah, buat Anda yang bisa memberikan kesimpulannya, atau bisa memberikan pembahasannya, ya rangkumannya lah ya, materi hari pertama ini apa saja, 5 orang yang terbaik yang memberikan kesimpulan ringkasannya akan saya berikan ebook, 2 ebook. Ya, Anda bisa pelajari dan segala macamnya, dan Anda nanti bisa menambah ilmu Anda juga tentang digital marketing. So, ya jadi Anda bisa, yang pertama Anda bisa rangkum materi hari pertama ini, dan yang kedua Anda boleh bertanya. Saya kasih waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.